Bab thana'un nasi 'alal mayyiti. Thana'un nasi 'alal mayyiti, sanjungan manusia terhadap mayit itu ada maknanya sebagai pertanda kalau mayit itu baik. Sanjungan yang spontan, bukan dibuat-buat nanti semua orang dibayari suruh nyanjung ini orang baik, bukan begitu. Bukan begitu, tapi sanjungan yang dihadirkan oleh sebagian orang, gimana orang, oh Masya Allah, nah itu insya Allah wajabat surga baginya. An Anas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, dari Sayyidina Anas, semoga Allah senantiasa meridai beliau, marru bi janazatin, mereka ada serombongan sahabat Nabi melewati jenazah, fa'athnau 'alaiha, lalu karena melewati jenazah kemudian menyanjung, jenazahnya siapa ini, si fulan, oh Masya Allah orang baik, khairan, menyanjung dengan kebaikan. Faqala Nabi, kemudian Nabi berkata, wajabat, harus dapat dia. Famarru bi ukhra, kemudian mereka melewati sahabat Nabi dan Nabi melewati jenazah yang lainnya. Jenazah siapa ini? Fulan, oh orang muslim yang baik. Kalau disebut baik, kemudian jenazah lain fa'atna alaihi syarran, alaiha syarran, kemudian ketemu jenazah tapi tiba-tiba mengatakan insyaallah, athna alaihi syarran, itu bukan menyanjungnya. Orang pada menyebut kejelekannya lah. Ini masalah menyebut kejelekan nggak boleh. Udkur mahasina amatikum atau mautakum, sebutkan kebaikan orang-orang yang telah meninggal dunia. Jangan menyebut masawi, jangan menyebut kejelekan orang lah. Yang boleh disebut kejelekan orang yang telah meninggal dunia atau orang lain itu adalah mereka adalah orang munafik. Munafik yang dia suka bikin masalah di tengah-tengah umat, atau mujahir bil maksiati, orang yang terang-terang dalam maksiat, sudah tidak mau dengan perzinaannya, sudah bangga dengan kekafirannya atau bangga dengan maksiatnya. Lah ini manusia seperti ini disebut kejelekannya nggak apa-apa, biar orang, atau orang membawa bid'ah. Membawa bid'ah adalah membawa akidah sesat, biar orang lain tidak kagum, tidak mengikutinya, kita sebut dia, wah itu orang berbahaya. Nah ini. Tapi kalau selain itu nggak boleh. Dosa pribadi, ada orang melakukan, misalnya melakukan dosa yang tersembunyi dan dia tidak menyebutkan siapapun, yang tahu hanya anda nggak boleh mengatakan nggak bener tuh, nggak boleh, sebab aibnya seseorang harus ditutup, sebab dengan ditutup itulah Allah akan ampuni. Ingat, jadi jangan sampai ada kesan di sini, ada salah paham bahwasanya kalau ada orang jelek langsung disebut kejelekannya. Dilihat kejelekan seseorang. Kalau dosa pribadi antara dia dengan Allah, anda tidak boleh menyebutnya, anda perlu menyebut kebaikannya saja. Sebab kalau dosa pribadi antara seorang hamba dengan Allah, bisa saja dosa itu rontok dengan istighfarnya, dan rontok habis dengan tangisnya di tengah malam. Mungkin dia adalah orang yang pernah mabuk di masa lalunya, mungkin orang kepleset zina, dan tangisnya di setiap malam menghapus itu dosa, dan anda mengetahui dia, nggak boleh anda sebut. Semua mengatakan itu baik, nggak baik, nggak boleh gitu. Loh, emang kenapa? Aku tahu. Wah, ini kurang ajar ini. Hati-hati. Dan alhamdulillah selama ini mayat-mayat, jenazah-jenazah kita saksikan di kiri kanan kita adalah bukan orang yang terang-terangan dalam maksiat. Makanya para ulama mengajari, baik ini baik, insya Allah baik beneran ahli surga itu. Tapi kalau orang yang terang-terangan dalam maksiat diingatkan malah bangga, mengajak orang berzina, mabuk, bangga-banggaan dengan mabuk-mabukan, ditegur malah, wah nggak apa-apa, memangnya kenapa, nantang Allah segala macam. Wah, kalau orang semacam itu kalau mati sebut kejelekannya agar orang berhati-hati, waspada, tidak dekat-dekat dengan orang tersebut. Lah golongan orang ini yang disebut kejelekannya adalah termasuk golongan orang munafik yang sudah diketahui oleh Nabi dan sahabat Nabi, suka bikin gara-gara. Kan ada kisah Masjid Diror, beberapa orang, Abdullah bin Ubay bin Salul, beberapa orang yang keluar masuk dalam kaum muslimin, akan tapi setelah itu bikin gaduh, mengadu domba di dalam diri umat Islam. Maka di saat meninggal ya, ini orang ini berbahaya. Setelah dikatakan jelek, maka wajabat, Nabi mengatakan wajabat. Kalau Umar bin Khattab, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab bertanya, ma wajabat, wajib apa ya Rasulullah? Qala hadza athnaitum alaihi khairan, itu jenazah yang kau sanjung, wajabat lahul jannatu, dia akan masuk surga.
harus dapat surga. Wa hadza athnaitum alaihi syarran, ini yang kau katakan dia tidak baik, fawajabat lahun naru, neraka baginya. Antum syuhadaullahi fil ard, engkau adalah saksi-saksi Allah yang ada di bumi. Kalau kau saksikan baik, maka baiklah balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau menyaksikan dia adalah jelek di bumi, Allah Maha tahu. Cuman perilaku di dunia ini kan kita yang tahu. Maka dari syuhadaullah, kalian menjadi saksi, maksudnya menyaksikan kejelekan-kejelekan orang tersebut. Nah, kok kejelekan disaksikan? Tidak akan disaksikan oleh dirimu kecuali kejahatannya orang yang memang terang-terangan dalam maksiat. Kalau orang sembunyi, kau akan menyaksikannya, kan begitu. Anda tidak akan menyaksikan kalau dia itu melakukan kemaksiatan secara sembunyi. Cuman karena maksiatnya terang-terangan, maka antum syuhadaullah fil ard, kamu menyaksikan mereka. Dia tidak malu lagi dengan maksiatnya. Dia bangga dengan kemaksiatannya. Dia bangga dengan kekafirannya. Dia bangga dengan dosanya. Maka kemudian kalian katakan, dia banyak dosa, neraka dia. Seperti itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maka kepada siapapun, di saat ada orang meninggal dunia, lihat, selagi dia bukan orang yang memang membuat pelaku bid'ah. Bid'ah itu adalah yang membuat amalan yang aneh-aneh, termasuk diantaranya membid'ahkan orang yang bukan ahli bid'ah, mudah mengkafirkan orang lain, akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang mengkafirkan orang lain, mengkafirkan orang-orang besar, para kekasih Allah, para khulafaur rasyidin, dikafirkan. Lah, ini ahli bid'ah. Sebut, oh jelek ini. Siapa dia? Oh, dia meninggal dunia. Dia bahaya, dia membawa akidah sesat. Ustadz yang memperkenankan misalnya lesbi boleh, gak apa-apa, itu haknya dia, hak asasi manusia. Yang mengatakan undang apa macam-macam, yang ngomong ngaco itu. Nah, ini kalau mati nggak usah disanjung dengan kebaikannya. Oh, dia yang bikin masalah dulu. Dia bikin masalah. Karena dengan omongannya dia tuh berapa banyak orang terpengaruh. Gara-gara omongan Ustadz itu, lihat berapa banyak orang terpengaruh Islam-Islam ngaco hari ini. Ini gara-gara omongannya orang yang pakai label Ustadz, Kiai Haji itu. Nah, kalau orang-orang semacam itu, karena apa? Dia menyebarkan kebatilan, boleh disebut agar orang waspada. Kenapa? Kalau tidak, orang akan kebawa dalam kebatilannya. Tapi kalau tetangga kita yang dia itu melakukan kemaksiatannya, tapi dia sembunyi, mungkin dia pernah berzina di masa lalu mereka, dan dia tidak cerita, dan dia disebut malu dia. Anda tahu, mungkin Anda termasuk mungkin pernah melihat dia melakukan kemaksiatan. Anda tahu betul, Anda melihat dia mabuk, atau mungkin dia adalah tetangga Anda dulu. Dia mabuk, dia zina, dia segala macam, keluar masuk, ini apa, bukan zina. Cuman dia malu setelah itu. Maka Anda tidak boleh menyebut-nyebut yang demikian itu. Karena itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebutlah kebaikannya, semoga itu menjadi sebab dia akan dimuliakan Allah di surga. Jangan disebut-sebut tentang kejelekannya lagi. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.